Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas masih materi jarak dalam dimensi 3. Kalau sebelumnya yang kita bahas itu ada jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis. Nah, kalau sekarang kita akan membahas mengenai jarak antara titik dan bidang, jarak bangun-bangun sejajar, dan jarak dua garis yang bersilangan. Kita mulai materi pertama, jarak antara titik dengan bidang. Nah, misalkan di sini terdapat bidang alfa, lalu ada sebuah titik. Misalkan di sini titik A yang atas. Nah, untuk mencari jarak antara titik dengan bidang, itu sama aja dengan kita menarik garis dari titik tersebut ke bidangnya, tapi syaratnya harus tegak lurus. Jadi ini nggak harus selalu ke tengah. Kita tarik garis. Nah, misalkan ini proyeksinya, bayangannya gitu dari titik A ke bidang alfa. Nah, syaratnya dia harus tegak lurus, berarti kalau tegak lurus ini akan membentuk sudut siku-siku. Ini kebetulan karena letak titiknya ada di tengah, berarti nanti ke tengah juga. Tapi beda halnya lagi kalau misalkan titiknya ada di sebelah sini. Kalau titiknya ada di sebelah sini, ini nggak harus ke tengah, tapi tegak lurus. Lurus aja ke bawah. Jadi, untuk mencari jarak antara titik dan bidang, itu sama aja dengan mencari panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Di sini, jarak antara titik A dan bidang alfa adalah panjang ruas garis A aksen. Anggap aja ini yang A aksen ya, yang di bawah. Yang tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi jaraknya itu sama aja dengan panjang garis yang menghubungkan si titik tersebut dengan bayangannya pada bidang yang dimaksud. Nah, untuk lebih jelas kita coba latihan berikut. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 4 cm. Tentukan jarak titik C dengan bidang BDG. Ini kubusnya dengan rusuknya 4 cm. Yang kita cari ini titik C, jaraknya ke bidang BDG. BDG berarti akan terbentuk segitiga. Berdasarkan definisi yang tadi, berarti kalau kita mencari jarak antara titik dengan bidang itu harus tegak lurus. Berarti anggap aja ini yang bidang BDG ini kita bagi dua untuk. Nah, supaya kita tahu tegak lurusnya di mana. Bagi dua. Nah, kita tarik garis ke sana, tegak lurus. Tegak lurus itu nggak harus selalu ke tengah. Seperti ini aja. Ini panjang garis yang sebelah kiri ini lebih pendek daripada yang sebelah kanan, yang sebelah sini. Kita misalkan tengah-tengahnya itu, nah titik P, tadi syarat tegak lurus ini harus terbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah misalkan di ujung ini kita namai C aksen. Dan titik tengah garis BD ini sebagai P. Kalau kita hubungkan, nah gimana cara mencari C ke C aksen? Kita bentuk aja lagi seperti latihan sebelumnya, bangun datar segitiga. Segitiga yang mana? Nah, kita gabungkan garis P ke C. Jadi segitiganya segitiga PCG. Nah, kalau C ke G kita kan tahu panjangnya sama aja dengan rusuk sebesar 4 cm. P ke C-nya belum diketahui. Yang kita cari juga C ke C aksennya. Nah, yang ini. Berarti harus kita cari dulu PC-nya, panjang garis PC-nya. Coba kalian perhatikan, kalau B ke D, ini kan pasti dia punya tengah-tengahnya nih. Kalau kita tarik garis juga dari A ke C, maka perpotongannya itu akan ada di titik P di sini. Sehingga garis PC itu setengahnya dari garis AC. AC-nya itu kan diagonal bidang.
Kalau panjang rusuknya 4, berarti diagonal bidangnya 4 akar 2. Karena PC setengah dari AC, sehingga panjangnya setengah dari 4 akar 2. Tinggal dikalikan, setengah kali 4, 2 dikali akar 2. Jadi panjang garis PC-nya 2 akar 2. C ke G-nya itu sama aja dengan panjang rusuk, yaitu 4 cm. Nah, yang kita cari sekarang C ke C aksen. Ini nggak bisa kayak bagian soal sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita pernah membahas yang segitiganya itu sama sisi. Atau minimal sama kaki baru bisa dibagi 2 segitiga yang sama. Tapi kalau yang ini segitiganya nggak sama. Daerah yang sebelah sini dengan yang sini. Sehingga nggak bisa kita bagi 2. Nanti dari PG-nya. Jadi kita kalikan aja untuk mencari C ke C aksen. Itu sama aja dengan ngalikan sisi tegaknya. Berarti di sini kita kalikan 2 akar 2 dikali 4 per sisi miringnya, garis PG. Nah, PG atau GP itu sama aja ya garisnya. Karena kan garis PG-nya ini belum diketahui. Berarti harus kita cari dulu. Kalau yang garis kuning ini kita hilangkan sejenak, berarti kan nanti akan terbentuk segitiga masih tetap siku-siku. Kita cari dulu. Nah, pindahkan ke sebelah sini. Dengan titik sudutnya. Nah, ini kan diketahui. PC sama CG-nya. Yang kita cari itu garis PG, sisi miringnya. Ini ingat lagi ke teorema Pitagoras. Cara mencari sisi miring itu kita tinggal menjumlahkan kuadrat dari sisi tegaknya. Berarti di sini PG kuadrat itu sama aja dengan 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. 2 akar 2 kalau dikuadratkan, hati-hati. Jangan sampai salah lagi ya. Kalau 2 akar 2 dikuadratkan, 2-nya kuadrat, akar 2-nya juga dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4, kalau akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi 4 kali 2, 8 ditambah 4 akar 2, 4 kuadrat, 16. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 24. Yang ini masih PG kuadrat. Berarti kalau kita cari PG, itu sama aja dengan akar 24. Akar 24 kita cari lagi perkalian yang hasilnya 24 tapi mengandung bilangan kuadrat. Nah, kita punya angka 4 sama 6. 4 kalikan 6 itu kan hasilnya 24. Akar 4 itu 2. Dikali akar 6. Jadi panjang PG-nya 2 akar 6. Nah, sekarang udah ketemu. Tinggal kita substitusikan aja langsung ke sini. Ganti PG-nya dengan 2 akar 6. Yang atas kita kalikan 2 kali 4, 8 akar 2 per 2 akar 6. Ini bisa disederhanakan lagi. 8 sama 2 kan bisa dibagi 2. Atau 8 dibagi 2 sisanya 4 kali akar 2 per yang bawahnya akar 6. Nah, untuk menyederhanakannya ingat lagi. Ketika di opsi jawaban nanti tidak ada penyebutnya yang bentuk akar, berarti harus kita rasionalkan dengan cara mengalikan dengan penyebutnya yang sama. Karena di sini akar 6, berarti kita kalikan juga. Yang atas kalikan dengan akar 6, bawah juga dengan akar 6. Tinggal dikalikan. 4 akar 2 kali akar 6. Hasilnya 4 akar 12. Akar 6 kali akar 6, hasilnya 6. Ini kan kalau 6 kali 6, 36. Akar 36, 6. Lebih cepatnya kalau kalian melihat perkalian bentuk akar yang kayak gini, yang bilangannya sama, berarti anggap aja akarnya itu nggak ada. Kayak gini aja.
Akar 3 kali akar 3 jawabannya 3. Akar 5 kali akar 5, 5. Akar 10 kali akar 10, 10. Nah, seperti itu. Tinggal kita sederhanakan. Ini masih bisa disederhanakan ya? 4/6 kalau disederhanakan jadi 2/3. Nah, yang 12 itu bisa disederhanakan lagi akarnya. Yaitu perkalian 4 kali 3. Akar 4, 2. Berarti tinggal kita kalikan ke depan. Jadi 2 kali 2 akar 3/3. Ini sebenarnya kalau kalian bisa langsung mengubah yang 12, ini langkah-langkahnya ada yang bisa langsung dihilangkan juga nggak apa-apa. Kayak sebelah sini. Ini kalau langsung ke sebelah sini juga boleh. Ini juga bisa diringkas gitu langkahnya. Jadi langkah-langkahnya nggak harus selalu berurutan kayak gini. Kalau kalian bisa lebih cepat, silahkan saja. Nah, berarti kalau disederhanakan yang ini sama aja dengan 4/3 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik C dengan bidang BDG adalah 4/3 akar 3 cm. Nah, untuk materi kedua, kita bahas mengenai jarak bangun-bangun sejajar. Nah, di materi pertama, kita kan udah mengenal ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada yang garis sejajar, ada bidang yang sejajar. Nah, sekarang bidangnya nggak harus bidang dengan bidang, bisa juga garis dengan garis, atau garis dengan bidang yang sejajarnya. Nah, misalkan di sini ada balok ABCDFGH yang memiliki ukuran panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 5 cm. Tentukan jarak antara garis BE dengan garis CH. Itu yang pertama kita cari. Nah, kita coba yang pertama dulu. Ini balok, hati-hati jangan ketukar dengan kubus. Kalau kubus panjang sisinya itu sama, kalau balok beda. Nah, ini baloknya. Panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 5. Yang kita cari itu garis BE. Ini garis BE. Kalau garis CH yang sebelah sini. Cari jaraknya. Jarak antara garis BE dengan garis CH itu berapa? Nah, ini trik cepatnya. Coba kalian perhatikan aja ujung-ujung garisnya. Di sini kan ujungnya titik B. Ini titik C. Jarak antara B sama C itu 3. Yang ini ujung atasnya E. Ini H. Jaraknya itu 3. Kalau semua jarak pinggirnya itu 3, otomatis pasti sama juga. Nah, atau bisa lebih menurut definisinya seperti ini. Jadi kalau itu kan garis BC-nya itu kan tegak lurus dengan garis BE ke sini dan CH. Jadi cara mencari panjang garis BE dan CH itu sama aja dengan garis BC. Atau kita bisa juga sama aja dengan panjang garis yang tadi, EH, yaitu sebesar 3 cm. Kalau soalnya kayak gini, ini nggak harus ngotret panjang langsung aja. Berarti karena kedua ujungnya itu memiliki panjang yang sama, berarti panjang kedua garis tersebut adalah, nah karena di sini 3 cm lebarnya, berarti di sini 3 cm. Nah, untuk yang kedua, kita cari jarak antara bidang ADHE dengan bidang BCGF. ADHE yang sebelah sini, BCGF yang ini. Sama aja dengan kalau kita punya ruangan, bentuknya kayak balok, kayak gini. Ini sama aja dengan kita mencari panjang atau jarak antara dinding yang sebelah di sini, kiri dengan yang kanan. Dimana kalau misalkan kiri sama kanan, jaraknya itu yang mana? Panjangnya, lebarnya, atau tingginya?
Karena ini kan jaraknya dari sini ke sini. Mendatar nih. Berarti kalau mendatar, berarti pakainya yang panjang, yang ini. Jadi, jarak antara ADHE dengan BCGF itu sebesar 4 cm. Langsung aja ketemu jawabannya. Untuk yang nomor C, kita cari jarak antara garis EG dengan bidang ABCD. Garis EG-nya ada di atas, ABCD-nya yang di bawah. EG-nya itu kan tepat di atas, nempel gitu garisnya itu pada bidang yang atas. Kalau yang ABCD itu bidang dasarnya yang bawah. Sama aja dengan mencari jarak antara atap sama dasar. Berarti yang jaraknya itu yang mana? Kalau kita tarik garis dari atap ke dasar, itu sama aja dengan tingginya. Berarti jarak antara garis EG dengan ABCD itu sama aja dengan tingginya, yaitu sebesar 5 cm. Nah, gitu jawabannya. Materi terakhir, kita bahas mengenai jarak dua garis bersilangan. Diketahui panjang kubus ABCDFG hanya 4 cm. Tentukan jarak antara garis AE dan garis BC. Kita gambar lagi. Hati-hati dalam menggambar kubus, ini harus konsisten ya. Kalau ke sini ABCD, ini berarti berlawanan jarum jam penomorannya. Berarti yang atas juga harus sama. Untuk penyimbolan titik sudutnya, itu harus berlawanan juga, harus sama. Jangan misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G hanya E, F, G, H. Nggak beraturan, nggak boleh. Nah, ya sekarang kita cari jarak dari AE dengan BC. Gimana? Karena garis AB yang sebelah sini, ini jarak ujung-ujungnya, ini tegak lurus terhadap kedua garis tersebut, maka jarak antara garis AE dan BC adalah sama aja dengan panjang AB, yaitu panjang rusuknya 4 cm. Nah, kalau misalkan kita cari panjang atau jarak antara garis CG dengan AD misalkan. CG dan AD ini kan ada garis yang tegak lurusnya nih, garis DC. Berarti sama aja dengan panjang garis DC. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita cari jarak antara CD dan garis AH. Gambar lagi. Berarti garis CD-nya di sebelah sini, garis AH-nya ini. Oh, kalau kayak gini, gimana cara nyarinya? Sama kayak tadi. Kita cari garis yang tegak lurus. Yang mana? Kalau kita pakai yang AD, tapi AD nggak tegak lurus dengan AH. Kalau kita pakai DH, nggak tegak lurus juga dengan garis AH-nya. Jadi gimana caranya? Karena DC itu kan tadi rusuknya 4 cm nih. Kita cari aja posisi di yang dekat ke garis yang ini, yang panjangnya juga 4 cm. Misalkan ke sebelah sini. AD-nya juga kan ini, garis AD masih merupakan rusuk. Panjangnya 4. Kalau garis AH itu kan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, berarti tinggal kalikan akar 2. Jadi panjang AH-nya 4 akar 2. Yang kita cari itu jaraknya. Berarti yang mana? Kita tarik garis aja dari sini ke garis AH. Nah, misalkan kita pindahkan nih sebelah sini. Berarti, nah, D-aksennya sebelah sana. Ini kan segitiganya segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti
masih bisa dibagi dua segitiganya sama besar, yang kiri sama kanannya. Tapi ada rumus cepatnya. Ini kebetulan kalau kita tarik garis dari D ke E, maka setengahnya itu sama aja dengan D ke D aksen kan? D ke D aksen itu kan ada di sini nih. Ini setengah dari D ke E. D ke E-nya diagonal bidang, yaitu sebesar 4 akar 2. Jadi D ke D aksennya setengah kali 4 akar 2, yaitu 2 akar 2 cm. Boleh pakai cara yang ini atau pakai cara kita yang sebelumnya, yang membagi segitiganya jadi 2. Nah, silakan kalian bebas. Nanti jawabannya benar nggak? Sama nggak? Sama 2 akar 2 atau misalkan beda? Harusnya ini sama. Mau pakai cara yang sebelumnya atau pakai cara yang ini sama aja. Nah, untuk latihan soal, silakan dikerjakan. Seperti biasa, silakan di-upload ke Google Classroom-nya. Kalau ada yang susah, silakan ditanyakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.